dari halaman gereja HKBP Habiahan Resort Parulian. Di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 7 Desember 2021, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 17, demikian bunyinya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Hiduplah bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sebuah ilustrasi diceritakan, seorang tukang bangunan sedang berada di puncak yang tertinggi dari bangunan yang sedang dikerjakannya. Dari sana ada pesan penting yang harus disampaikan kepada temannya yang berada di bawah. Dia melamba-lambaikan tangannya dari atas, tapi ternyata tidak dilihat juga oleh temannya yang di bawah. Teriakannya pun tidak didengar. Tukang bangunan yang di atas tersebut punya ide. Dia melempar temannya yang di bawah dengan uang logam. Temannya tersebut melihat jatuh uang logam tersebut, tetapi dia tidak melihat atau menengadah ke atas. Dia hanya memungutnya. Beberapa kali berulang demikian. Setelah itu, saudara-saudara, tukang bangunan yang di atas punya ide kembali. Dia mengambil batu kecil, kemudian dia melemparkan ke bawah dan tepat mengenai kepala dari temannya yang di bawah. Karena merasa sakit, maka si tukang yang di bawah menegadah ke atas dan dia melihat kode daripada temannya, dan temannya yang di atas itu menjatuhkan kertas yang berisi pesannya untuk temannya tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa seringnya manusia itu tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Padahal ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar di dalam hidup orang-orang percaya. Banyak alasan seseorang itu untuk tidak bersyukur di dalam kehidupannya. Dia berkata, bagaimana bisa bersyukur kalau rumah tanggaku sedang hancur, kalau perkuliahanku sedang berantakan, kalau ladang yang kuusahakan tidak memberi hasil yang baik, jika tidak turun hujan sehingga tidak dapat menabur dan menanam padi. Bagaimana saya bisa bersyukur jika jualanku tidak laku, usahaku tidak jalan atau bahkan bangkrut? Sakit yang sudah lama diderita tapi tidak sembuh-sembuh, dan lain-lain sebagainya. Keadaan yang menurut kita, menurut seseorang itu membuatnya tidak bisa atau sulit untuk bersyukur. Seringkali seperti ilustrasi di atas tadi, bahwa di dalam hidup ini kita menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita melupakan Tuhan sang pemberi berkat tersebut. Di dalam firman-Nya ada banyak pesan yang hendak disampaikan kepada kita untuk menjadi pedoman hidup kita, tetapi kita mengabaikan dan tidak mengindahkannya. Kita tidak datang ke hadapannya untuk mengucap syukur dan menerima pesannya untuk kita hidupi di dalam dunia ini. Padahal seperti disebutkan di atas,
Ucapan syukur adalah kekuatan terbesar dalam hidup orang-orang percaya yang memampukannya menjalani dan melewati suka dan duka kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu-minggu Advent ini, di mana kita diingatkan akan penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jika dalam penantian ini kita mengalami penderitaan yang mendatangkan kepahitan di dalam hidup kita, marilah kita melihatnya itu menjadi keselamatan bagi kita. Dalam dunia ini, lobang-lobang kebinasaan menganga untuk memangsa kita. Jangan takut saudara-saudara menjalani hidup ini, sebab Dia, Tuhan yang kita percayai, akan menunjukkan jalan untuk kita yang mencegah jiwa kita dari kebinasaan. Marilah kita senantiasa menjadi manusia yang selalu bersyukur, sebab Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dia telah melemparkan segala dosa jauh dari hadapannya. Dia mengasihi kita dengan luar biasa dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menderita, mati di kayu salib, melepaskan kita dari kuasa dosa dan menjadi jalan keselamatan bagi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan bersyukur kepada Allah Sang Pemberi berkat dan sumber berkat itu, kita akan memiliki semangat juang yang tinggi, hidup yang tidak menyerah dan berputus asa di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, walau kita menghadapi banyak pergumulan dan tantangan. Karena kita tahu bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita, bahwa Dia selalu menyertai dan memberikan kepada kita kekuatan. Dengan bersyukur, kita akan hidup di dalam pesan Allah, di dalam kebenaran firman-Nya. Hiduplah bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 44 ayat 2, Hamuna naporseai saitomu Tuhan Yesusi. Marlas ni rohasi tutu saluhut halak na burju lau mangi huto Yesus ipe patari dahon ma las ni roham di debata sakap nama patulus. Puji, puji, Yesus Kristus nama nobus todimuna, sian hamagoan muna. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami, memberkati kami akan kebutuhan jasmani kami, terlebih rohani kami. Ajar kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu hidup bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami. Hidup kami ini kami dedikasikan menjadi persembahan syukur kepada Tuhan, untuk Tuhan boleh pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya dalam hidup ini, di mana banyak tantangan, pencobaan yang kami hadapi, kami akan berjalan di dalam damai sejahtera. Kami yakin dan percaya kami akan Tuhan selamatkan
dan kami memohon kepada Tuhan supaya dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan lemparkan jauh daripada hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam satu hari ini kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.